Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Perkenalkan, saya David Arthur Hukom. Saya adalah pendeta dan ketua majelis jemaat yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Taman Harapan di Jakarta Timur. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab. Mari dipersilakan untuk mempersiapkannya berdasarkan Efesus pada pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Jika sudah menemukannya, biarkan Alkitab Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terbuka. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati penglihatan dan pendengaran kami, supaya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kami baca, yang kami dengarkan pembacaan dan perenungannya, dapat kami terima dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, saya akan bacakan Efesus pada pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan 14, berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua, yang menyatakan kepada kita demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, bacaan kita pada saat ini diawali dengan sebuah perintah untuk tidak ikut serta dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membuahkan kebaikan, tidak membuahkan keadilan, dan juga tidak membuahkan kebenaran. Keikutsertaan dalam kehidupan yang tidak baik tersebut dilihat bukan hanya sekedar ikut serta, tapi juga jangan sampai menghidupi perbuatan tersebut menjadi sesuatu yang mengikat, seperti dalam sebuah persekutuan, gitu ya, seperti dalam sebuah kehidupan bergereja atau beragama, beriman, begitulah. Sehingga melihat kejahatan itu atau perbuatan itu menjadi sesuatu yang patut dilakukan, karena dianggap sebagai sesuatu yang benar. Misalnya korupsi itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau kita melihat para pelaku korupsi, mereka pasti memiliki agama. Mereka pasti memiliki imannya masing-masing. Meski demikian, korupsi tetap berjalan kok. Dan kehidupan beragama serta beribadah tetap juga berjalan. Berjalan beriring-iringan, begitu, bersamaan. Korupsi juga pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan, ya biasalah, kalau kita nggak korup ya nggak bisa gitu. Padahal itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tapi yang mau dilihat juga bahwa korupsi di sini bukan hanya bicara soal korupsi uang, ya, karena banyak hal yang bisa kita korupsi dalam kehidupan ini, baik ilmu pengetahuan, baik hal-hal lain, waktu, begitu ya, kita bisa mengkorupsinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, Paulus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Efesus, supaya mereka
mampu menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat atau buruk tersebut. Dan hal ini memberikan ingatan kepada mereka supaya mereka tidak berkompromi dengan perbuatan jahat. Mereka dalam kedudukannya sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, seharusnya mereka dimampukan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Hal ini juga menegaskan jika perbuatan jahat tersebut tidak boleh disembunyikan, tapi justru perbuatan jahat itu harus ditelanjangi, begitu ya. Ditelanjangi dalam teks bacaan kita saat ini tuh dapat dipahami sebagai sesuatu yang dia harus diberitahukan kepada orang lain. Artinya sesuatu yang harus diungkapkan. Tujuannya supaya orang itu menjadi sadar bahwa apa yang dia lakukan ternyata itu bukan perbuatan yang baik, tapi justru itu adalah perbuatan jahat. Ditelanjangi di sini kan juga bisa dipahami bukan sebagai sebuah usaha, begitu ya, untuk mempermalukan, begitu. Tapi lebih pada bagaimana saya harus menasihati orang yang melakukan kejahatan itu. Saya menasihatinya dengan baik, saya menasihatinya dengan terang kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, selanjutnya dalam bacaan kita diperlihatkan kalau perbuatan kegelapan tersebut itu menjadi sesuatu atau sebuah perbuatan yang tidak baik atau kurang berkenan. Kesan tersebut didapat bahwa dengan menyebutkan saja perbuatan-perbuatan itu, maka dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Salah satu perbandingannya mungkin, atau cerita ini bisa dijadikan perbandingan, bahwa satu ketika anak bungsu saya pulang sekolah. Lalu ketika dia pulang, dia bercerita bahwa ada temannya yang berkata di sekolahnya itu COK. Mirip dengan apa yang biasa dilakukan atau biasa didengar ketika kita berada di Surabaya gitu ya, CUK. Pelafalannya berbeda, tapi maknanya menjadi sesuatu yang sama, begitu ya. Kemudian ada lagi kata-kata yang diucapkan oleh temannya, begitu ya, bahwa ada temanku di sekolah yang kalau dia suka ngomong BACOT, ya, BACOT. Menurutnya juga itu menjadi sesuatu yang tidak sopan. Kok harus ngomong kayak begitu sih? Padahal kan harusnya tidak. Lalu kami harus mengingatkan supaya ingatkan temanmu supaya untuk tidak mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, begitu ya. Tapi katakanlah dengan baik supaya mereka tidak menjadi tersinggung, begitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita membandingkan dengan bacaan kita, maka kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau mereka pada waktu itu, ketika kita menceritakannya saja itu menjadi sesuatu yang memalukan, gitu. Nah, Paulus menyampaikan kepada kita bahwa segala jenis kejahatan yang ada itu sudah ditelanjangi oleh kebenaran yang berasal dari Kristus. Lalu Paulus juga membedakan, gitu ya, secara tidak langsung bahwa perbuatan kejahatan dilakukan itu secara tersembunyi, sedangkan perbuatan yang benar itu ya dia terang-terangan. Walaupun kenyataannya sekarang banyak orang juga melakukan kesalahan atau kejahatan secara terang-terangan, begitu. Tapi dalam konteks bacaan kita bahwa perbuatan jahat itu dilakukan sembunyi-sembunyi supaya orang tidak tahu bahwa saya melakukan kejahatan. Nah, hal tersebut Bapak, Ibu, Saudara merupakan sesuatu yang ideal dan terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, menjadi panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk mau terus melakukan kebaikan. Sebab Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan Kristus itu kan menjadi sebuah cahaya yang menerangi, yang menyinari kehidupan manusia ketika dia mau melakukan kebenaran. Gitu ya.
Ketika dia berjumpa dengan banyak orang, maka terang kasih Kristus itu menyinari kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga harus bangkit untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan setiap hari. Katakan benar itu benar, salah itu salah, bahwa ketika ketidakadilan terjadi, maka harus bisa bicara, harus berani menyampaikan. Jangan lalu melegalkan sebuah kejahatan yang terjadi dalam kehidupan di hadapan kita hanya karena kita mungkin kita takut terusik dengan zona nyaman kita terusik, atau kita takut dianggap sebagai orang yang suka cari muka dan seterusnya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, jika memang demikian, maka kita yang menjadi seorang pengikut Kristus memiliki tugas untuk melakukan sesuatu yang benar dalam hidup kita. Dan jangan lakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Jangan hanya tidak lakukan, tapi jangan jadikan kejahatan itu sebagai sesuatu yang ternyata menjadi bagian dari semangat hidup kita begitu. Yang ternyata bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Ibarat lilin gitu yang menyala, maka kita harus tetap menyala seperti lilin yang ada apinya, lalu sinarnya itu cahayanya menerangi sekelilingnya gitu supaya kita bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi orang yang digugu dan ditiru gitu karena kita mau melakukan kebaikan. Nah, kehadiran kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih bukan hanya sekadar hadir, tapi kita hadir untuk membawa terang Kristus agar kita dapat menerangi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita ini hidup karena Kristus Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Maka kita harus bersinar untuk Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Yesus menginginkan kita bersinar, maka bersinarlah untuk menerangi sekeliling kita, supaya kebaikan itu kita bisa perlihatkan dalam kehidupan setiap hari, dan kejahatan itu pada akhirnya atau perbuatan tidak baik menjadi hilang. Selamat melanjutkan karya hidup yang Tuhan anugerahkan di hari yang baru besok, dan selamat beristirahat di malam hari ini untuk Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Berkah dalam. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kalau kami tidur di malam hari ini, Tuhan jaga dan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan bangunkan kami pada esok hari dengan tubuh yang nyaman, tanpa kurang suatu apapun. Dan biarlah kami boleh tidur dengan penuh damai sejahtera dan dalam keyakinan bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kami, ada Tuhan Yesus yang menolong kami dalam istirahat malam ini. Dan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, mara bahaya, malapetaka, dan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari GPB Jemaat Taman Harapan di Jakarta Timur. Berkah dalam.